Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik, Bu. Baik, Bu. Ya, mudah-mudahan semuanya bisa open mic menjawab gitu ya. Semuanya baik-baik saja karena kita mulai KBM Zoom-nya setiap pagi ya sekarang ya untuk kelas 10 setiap pagi. Jadi harus sudah siap dari tilawah ya, dari awal tilawah harus sudah siap supaya tidak telat, dan jangan lupa pakai seragam, jangan lupa sarapan juga ya supaya fokus untuk mengikuti pelajarannya. Hari ini kita akan belajar matematika peminatan dulu ya. Kenapa? Karena kemarin terakhir kita belajar eksponen. Nah, makanya kita akan nerusin ke logaritma karena eksponen dan logaritma itu saling berhubungan ya. Jadi supaya berlanjut gitu. Nah, Ibu ingatkan lagi ya untuk mungkin masih banyak yang belum mengumpulkan tugas atau memperbaiki tugasnya atau kuisnya ya atau ulangan harian remedialnya. Jadi nilai seadanya dulu ya, nilai seadanya dulu di sini. Nah, jadi nanti ketika pembagian rapot PTS, nilai PTS itu di rapotnya akan ada ini, ada rata-rata kuis, ya, ada rata-rata kuis, ada tugas terstruktur atau tugas nanti, terus kemudian ada ulangan harian dan ada nilai PTS. Satu lagi ada nilai sikap ya, jadi ada 5 komponen. Nah, rata-rata kuis itu nanti semua kuis akan dirata-ratakan, KKM-nya itu 75. Kalau yang di bawah berarti ya masih harus diperbaiki lagi nanti setelah pembagian rapot PTS ya. Jangan sampai pas pembagian rapot PAS nanti di akhir masih ada yang nilainya kurang dari KKM ya. Jangan sampai, makanya masih banyak sebenarnya waktu untuk memperbaiki memperbaiki kuis, tugas, ulangan harian. Kalau PTS tidak ada perbaikan ya, PTS, PAS tidak ada perbaikan, jadi nilai seadanya. Gitu. Nah, nanti mungkin ada kejutan ya untuk nilai PTS kalian berapa, karena belum akan masih di hide ya, maksudnya masih di hide, belum akan dibuka. Nanti saja mungkin ketika pembagian rapot ya, supaya kalian bisa lebih fokus untuk belajar dan tidak kepikiran nilai-nilai PTS kalian yang takutnya gitu ya, misalkan kok kecil atau misalkan ya menghindari hal-hal seperti itu ya. Jadi biar fokus dulu aja untuk belajarnya. Oke ya. Kemudian nilai sikap ya, nilai sikap itu maksudnya nanti ada ya. Jadi bukan dalam bentuk angka tapi bentuk huruf A, B, C, D gitu ya. Seperti itu. Mungkin itu ya. Jadi nanti kalian boleh dicek lagi course-nya masing-masing, mana yang kurang. Terus Ibu juga kan sudah menyertakan daftar nama kalian ya, siapa-siapa saja yang harus mengulang lagi, memperbaiki si tugas kuis yang belumnya gitu ya. Jadi boleh dicek lagi, boleh dicek inbox-nya juga, mungkin ada beberapa guru dan termasuk Ibu yang sudah mengingatkan kalian untuk memperbaiki kuisnya dan tugasnya ya, seperti itu. Mudah-mudahan tidak terlewat lagi ya. Nah, kita lanjut. Kita hari ini akan membahas mengenai definisi dan sifat-sifat logaritma ya. Minggu lalu kan sudah ya di asinkronusnya. Di asinkronusnya sudah belajar, kalian mudah-mudahan sudah menonton video dari Pak Aya ya, lumayan panjang ya, kurang lebih 1 jam. Itu sudah sangat jelas menurut Ibu ya, cuman ini diulangi lagi aja. Yang pertama kita akan membahas definisi dan sifat-sifat logaritma. Nah, sebelum itu kita akan saah dulu. Saah dulu seperti biasa ya, saah silakan. Ada yang mau membacakan saahnya? Boleh? Siapa yang mau membacakan? Oke, sudah banyak yang sudah buka kamera ya.
Oke, silakan tadi siapa? Azkia boleh Ibu. Oke, Askia. Silakan Askia. Memaafkan menambah kemuliaan. Wa ma zadallahu abadan bi'afwin illa izza. Dan tidaklah Allah menambahkan kepada seorang hamba sifat pemaaf melainkan akan semakin memuliakan dirinya. Hadis riwayat Muslim. Oke. Oke, terima kasih ya. Saat hari ini tentang memaafkan menambah kemuliaan. Tadi hadisnya sudah dibacakan oleh Askia. Kemudian, nah ini penjelasan hadisnya ya, Ibu bacakan. Yang pertama, meskipun mungkin di pandangan orang lain harga diri kita berkurang karena tidak membalas, tetapi di sisi Allah, orang yang memaafkan akan bertambah kemuliaannya, apalagi dia mampu untuk membalas. Kedua, sesungguhnya bagi orang yang memaafkan, maka Allah menjanjikan dengan ampunan dan banyak keutamaan lainnya. Selain memaafkan mendatangkan kenikmatan di akhirat, memaafkan juga akan mendatangkan kenikmatan di dunia. Orang yang memaafkan, maka hatinya akan tenang karena dia yakin hal tersebut sudah ditakdirkan oleh Allah. 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Berbeda jika tidak memaafkan, maka hanya akan menambah pikirannya, dia akan memikirkan bagaimana membalasnya, sehingga bisa menyebabkan berbagai mudarat pada tubuhnya karena stres memikirkannya. Ditambah dia hanya akan menghabiskan waktunya untuk mengurusi perkara tersebut. Yang ketiga, hendaknya yang paling utama untuk dimaafkan adalah orang-orang terdekat seperti suami, istri, anak, orang tua, dan kerabat lainnya ya. Ini referensinya. Begitu ya, jadi memaafkan itu memang apa ya, sesuatu yang harus ya, karena itu mendatangkan kemuliaan. Kemudian pokoknya kalau kita bisa memaafkan orang gitu ya, hati kita benar menjadi tenang, kita nggak ada beban gitu, nggak ada beban pikiran apa-apa. Itu kan penyakit hati ya kalau dendam ya. Jadi pasti bakal stres. Nah, stres itu kan menimbulkan penyakit-penyakit lain di dalam tubuh ya. Nah, jangan sampai kita tidak bisa memaafkan atau menjadi orang pendendam ya. Semuanya mudah-mudahan bisa memaafkan apapun kesalahan orang lain, karena manusia tidak luput dari kesalahan ya. Kita juga mungkin pasti punya salah gitu. Jadi ya kita saling memaafkan aja gitu ya. Oke, kita lanjut. Tujuan pembelajaran hari ini, siswa dapat memahami definisi dan sifat-sifat logaritma. Yang kedua, siswa dapat menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan definisi dan sifat-sifat logaritma. Gitu ya. Jadi mudah-mudahan bisa diikuti ya untuk materi hari ini supaya tidak tertinggal. Oke, sudah siap ya alat tulisnya, buku catatannya, atau misalkan air minum, boleh kalian ada di samping kalian. Oke, definisi logaritma Ibu akan bahas di sini. Jadi kan apa namanya, berhubungan ya, logaritma itu berhubungan dengan eksponen. Maka minggu sebelumnya kita udah belajar logaritma, minggu sebelumnya kita udah belajar eksponen, yaitu pangkat ya, bilangan berpangkat. Nah, maka logaritma ini seperti apa gitu. Nah, di sini kan ada 2 pangkat X ya, sama dengan 8. Maka si X itu pangkatnya. X-nya itu berapa gitu ya. Pasti kalian sudah bisa menjawab ya kalau misalkan angkanya masih bisa dicari gitu. Nah, 2 pangkat berapa hasilnya 8? Boleh open mic? 3. 3 ya. Oke, ya jadi gitu ya. 2 pangkat X sama dengan 8, berarti X-nya sama dengan 3. Nah, itu. Kemudian kalau 2 pangkat X sama dengan 1/8, masih ingat nggak X-nya berapa jadinya? Min 3. Min 3. Oke, masih ingat ya eksponennya ya. Jadi kalau 2 pangkat X sama dengan 1/8, jadi X-nya sama dengan min 3. Kalau 2 pangkat X sama dengan akar 2. 1/2, Ibu. 1/2. 1/2. Iya, 1/2. Oke, betul ya. Jadi X-nya sama dengan 1/2. Karena di sini pangkatnya nggak ada angkanya ya di akar ini. Di akar ini nggak ada angkanya, jadi pangkatnya 1/2. Gitu. Kemudian kalau 2 pangkat X sama dengan min 2, X-nya berapa? Gak ada solusi, Ibu. Nggak ada solusi.
Ada nggak? 2 pangkat berapa hasilnya min 2? Nggak bisa minus, Ibu. Nggak ada ya? Ya, jadi X-nya tidak ada. Jadi kan bilangan pangkat itu positif ya, menghasilkan positif. Kalau basisnya, basis itu yang 2 ini ya, 2 itu basis. Basisnya juga harus positif ya. Nah, kalau 2 pangkat X sama dengan 5, X-nya berapa? Jadi kita mencari pangkat ya. Bisa dicari nggak kira-kira X-nya berapa? Bisa atau tidak? Pertanyaannya bisa atau enggak? Bisa, Meren. Belum belajar. Ya, kan kalau tadi dilihat dari contoh-contoh di atasnya kan 2 pangkat X sama dengan 8, X-nya 3 gitu ya, itu bisa dicari. Maksudnya bisa langsung dicari ya X-nya ya. Sebenarnya sama ya, 2 pangkat X sama dengan 5. Nah, beda angka aja gitu. Pakai logaritma berarti ya, Bu? Iya, jadi berarti bisa dicari dong X-nya ya, cuman beda Ya. angka. Hanya ya tadi nggak bisa langsung nggak langsung ketemu gitu angkanya tuh X sama dengan bilangan apa gitu ya. Nah, tapi kalau tadi yang min emang tidak ada gitu ya. Oke. Oke, silakan yang mau ke toilet ya. Nah, tadi benar, makanya kita belajar logaritma itu untuk mencari pangkat ya, pangkat yang tidak bisa langsung dicari angka yang bagusnya gitu. Nah, di sini kan 2x pangkat 2 pangkat x sama dengan 5. Artinya x-nya itu sama dengan x itu adalah pangkat dari bilangan 2 2 log 5. 5 ya. Oke, tadi udah ada yang jawab. Itu apa yang namanya? Udah nonton ya videonya ya. Berarti X-nya ini kalau dalam matematika kan nggak mungkin ya kita tulis panjang atau dalam bentuk bahasa ya kalimat seperti ini. Pangkat dari bilangan 2 yang menghasilkan 5. Nah, itu artinya ya. Nah, tapi secara matematis ditulisnya dalam bentuk logaritma yaitu X sama dengan 2 log 5. Gitu ya. Nah, sama halnya dengan 2 pangkat X sama dengan 8. X-nya itu adalah pangkat dari 2 yang menghasilkan bilangan 8. Itu berapa ya? Atau tadi 2 pangkat berapa sih yang hasilnya 8? Nah, bisa ditulisnya X sama dengan 2 log 8. Ya, X-nya 3 ya. Jadi 2 log 8 sama dengan 3. Gitu ya. Sampai sini paham? Cara penulisan dari pangkat ke logaritma? Ya. Jadi kita di logaritma mencari pangkat ya. X itu pangkat ya. Yang tadi contoh-contoh itu pangkat. Nah, itu seperti itu. Jadi logaritma kalau dalam matematika didefinisikan sebagai inverse dari eksponen. Inverse itu apa? Inverse itu kebalikan ya, kebalikannya. Nah, kayak gini misalkan ya, bentuknya A pangkat X sama dengan B. Berarti X atau pangkatnya itu sama dengan A log B. Begitu ya cara penulisannya. Ada yang masih ingat A itu apa, B itu apa, X itu apa? A itu basis. B A itu itu. numerus. Oke, sudah ada yang jawab betul ya? Sulfa ya? Iya, Bu. Oke, betul ya. Jadi A itu adalah basis. Basis, B itu numerus. Numerus, gitu ya. Nah, X itu hasilnya. Di eksponen kemarin juga sama ya, 2 itu si A ini ya, maaf, si A ini adalah basis ya. Basis. Gitu. Oke, sampai sini paham ya? Itu logaritma. Jangan lupa, oh ya belum. Oke, di sini contoh lagi ya. Bentuk eksponennya ada di sebelah kiri, bentuk logaritmanya ada di sebelah kanan. Coba kalian ubah 2 pangkat 6 sama dengan R, berarti bentuk logaritmanya jadi berapa? 2 log 2 R. log R sama dengan 6. Oke, sip. Boleh yang lain open mic ya, biar barengan. 2 log R ya, sama dengan 6. Jadi pangkatnya itu adalah hasilnya ya. Gitu. Oke, sekarang kebalikannya. P tambah 5 log 21 P tambah 7 sama dengan 2.
tambah P 5 tambah 2 5 sama dengan 21. T ditambah 7. Tambah 7. P tambah 5 pangkat. Pangkat 2. Jangan lupa kalau ada lebih dari satu suku gitu ya, dikurungin pangkat 2 ya. Sama dengan 21 P tambah 7. Oke, yang ketiga, 3 pangkat T tambah 2 sama dengan 27. 3 log 27 sama dengan T tambah 2. 3 log 27 sama dengan T plus 2. Yang ini deh, yang ketiga berapa nih? Yang ini 2 pangkat 3x sama dengan 256. Oke, coba bentuk logaritmanya jadi berapa? Jadi apa? 2 log 2 2 log log 256 sama dengan 2 pangkat 3x. Ya, 2 log 256 sama dengan 2 pangkat 3x, gitu ya. Jadi pangkatnya itu adalah hasilnya ya. Ingat, pangkatnya itu adalah hasilnya. Satu lagi, yang 4 pangkat 2 log 5P min 2 sama dengan 4. Logaritma 4 log 64 sama dengan 2 log 5P min 4 log 64 sama dengan 2 log dalam kurung 5P kurang 2. Bisa ya semuanya ya? Ini dasarnya nanti di modul dari Pak Aya itu banyak latihan-latihannya ya. Oke, sekarang definisi logaritma yang sudah kita ketahui tadi, yaitu A pangkat X sama dengan B, logaritmanya X sama dengan A log B ya. Tapi ada syarat ya, syaratnya apa? Syaratnya mirip dengan eksponen kemarin ya. Jadi A-nya atau basisnya itu harus lebih besar dari 0, A-nya nggak boleh 1, walaupun lebih besar dari 0, tapi tidak boleh 1 ya. Kemudian B-nya juga harus lebih besar dari 0, jadi nggak ada negatif ya. Sampai sini paham ya, pokoknya A, B-nya harus positif, nggak boleh negatif. Jadi nggak ada tuh misalkan 2 log min 2, 2 log min 2, ini sudah pasti tidak ada ya. Himpunan kosong gitu ya, nggak ada penyelesaiannya. Jadi B-nya atau si numerusnya itu harus lebih besar dari 0 ya, nggak boleh negatif. A-nya juga nggak boleh negatif. Kalau pecahan boleh nggak? Misal 2 log 1/2. Boleh. Boleh ya. Yang nggak boleh itu negatif. Dan A-nya nggak boleh 1. Oke, sip. Ibu izin bertanya. Boleh. Itu yang apa? Yang kurang dari 0 itu, yang si A, B, B-nya itu emang beneran nggak ada atau kayak bukan materi kita aja? Ya, A sama B-nya yang lebih besar dari 0. Oh, enggak, maksudku itu kan beneran nggak ada. Kayak iya, nggak ada. Nggak bisa diselesaikan. Nggak ada penyelesaiannya ya. Jadi nggak bisa. Oke, Bu. Makasih. Ya, sama-sama. Oke ya, kalau misalkan masih bingung ya, kayak berarti kan B-nya misalkan min 2 ya, berarti A-nya misal ya, 2 pangkat berapa hasilnya min 2 gitu. Atau hasilnya min 10, kan nggak ada ya. 2 pangkat, bahkan 2 pangkat 0 aja hasilnya 1. Atau 2 pangkat 1/2 itu sama aja dengan akar 2 ya. Nah, ini yang paling nggak mungkin menghasilkan negatif si pangkatnya itu. Jadi itu alasannya kenapa si B-nya itu harus lebih besar dari 0. Kalau basisnya yang diubah jadi minus, Bu, ada nggak logaritma yang kayak gitu? Iya, nggak ada. Karena dari eksponennya, A-nya udah harus lebih besar dari 0. Kenapa A-nya harus lebih besar dari 0? Karena itu nanti berhubungan dengan grafik. Kemarin Ibu udah ngasih itu belum sih? Cuman ngasih ininya doang ya di modul. Di modul ada grafik fungsi eksponen, itu harus yang gini ya, sama yang satu lagi, nanti kalian bisa dicek ya, atau gini. Nah, harus positif gitu. Nah, kalau misalkan A-nya negatif ya, si A-nya negatif, misalkan A-nya negatif 2, A sama dengan negatif 2, maka si negatif itu ada di sini ya, si
si di kiri gitu. Nah, kan nggak mungkin nanti min 2, misal min 2 pangkat 1 sama dengan berapa? Atau min 2 pangkat 2 deh. Min 2 pangkat 2 berapa? 4. 4. Kemudian min 2 pangkat 3 berapa? Min 8. 8. Nanti min 2 pangkat 4 positif lagi ya. Nah, itu tidak beraturan. Nah, itu bukan fungsi eksponen. Ya, itu alasannya. Si A-nya harus positif dan si B-nya juga pasti positif. Gitu. Oke, silakan yang mau ke toilet. Jangan lupa balik lagi ya. Oke, ya. Ada yang mau ditanyakan lagi sampai sini untuk syarat? Untuk syarat sebenarnya kayak tidak terlihat, tapi itu harus kalian jadi pegangan ya untuk eksponen dan logaritma. Nanti ada soal yang nanti kita bahas soal yang nanti ada syarat gitu ya. Cari syaratnya berapa gitu. Makanya harus diberikan. Oke, itu definisi logaritma. Sekarang ke sifat-sifat. Sifat-sifat logaritma itu ada banyak ya. Ada banyak. Jadi yang di atas ini adalah definisi. X sama dengan A log B. Yang pertama, sifatnya A log B sama dengan, nah di sini namanya sifat ya, bisa diubah. Si A log B itu bisa diubah jadi N log B per N log A. Nah, N itu apa? N itu nanti ketika kita menemukan soal, nah N ini bebas mau diganti angka berapapun yang ada di soal itu gitu ya. Nanti kita lihat latihannya. Jadi N itu boleh berapapun ya. Tapi harus sama atas sama bawah, nggak boleh beda. Misalkan N-nya 2, yang di atas, yang di bawah N-nya 3, itu nggak boleh. Harus sama N-nya. Nah, ini bisa dirubahnya jadi gitu ya, N log B per N log A. Gitu. Jadi, yang di atasnya log B, yang di bawahnya log A. Diubahnya seperti itu. Kemudian yang kedua, A log B itu bisa juga diubah dengan menjadi 1 per. 1 per, tapi dibalik. B-nya di atas atau jadi basis, B log A, A-nya numerus. Ya, jadi A log B sama dengan sepernya, seper B log A. Contohnya, misalkan di sini ada A log B sama dengan X per Y, maka B log A-nya itu Y per X. Gitu ya. Boleh seperti ini, nanti kita lihat contohnya. Kemudian yang ketiga, nah ada perkalian atau penjumlahan. Ini bisa dibolak-balik ya. Bisa di A log B tambah A log C sama dengan A log B kali C, atau yang ini. A log B kali C sama dengan, nah bisa diubah jadi A log B tambah A log C. Kalau perkalian dijumlah, kalau pembagian dikurang. Ya. Sama ya kayak eksponen ya. Di modul Pak Aya sudah ada pembuktian dari sini. Ini berasal dari eksponen juga pembuktiannya. Nah, atau ada juga yang mengubah A log B per C ini menjadi min A log C per B. Ya, ini walaupun jarang ya, yang sering itu yang pertama ini yang atas. Tapi perlu diketahui juga, siapa tahu kalian bisa merubah seperti ini. Ya, A log B per C bisa diubah menjadi min A log C per B dibalik B sama C-nya. Yang kelima, A log B dikali B log C sama dengan A log C. Nah, ketika kalian menemukan perkalian logaritma dan di ininya sama ya, B, terus basisnya ketemu basis ya, numerus ketemu basis, itu sebenarnya bisa kayak langsung dicoret ya, langsung aja menjadi A log C. Ya, kayak gini. Kemudian kalau ada A pangkat M log B pangkat N sama dengan, ini di awal ya harusnya nggak apa-apa. Jadi N per M diubahnya menjadi N per M kali A log B ya. Jadi si numerus pangkat numerus dulu baru dibagi pangkat basis. Jangan basis bagi numerus ya. Jadi numerus dulu pangkatnya dibagi pangkat basis N per M. Oke. Atau misalkan si basisnya nggak ada pangkat, langsung aja N-nya dikedepanin ya. N kali A log B. Ya, jadi ini sebenarnya N dibagi 1 ya. Kan A-nya pangkat 1 sebenarnya. Jadi N bagi 1 ya N. Itu. Kemudian yang ketujuh, C pangkat A log B itu bisa diubah menjadi B pangkat A log C. Ya, jadi B sama C-nya ditukar.
Kemudian, nah ini satu lagi, kalau A pangkat A log B, nah ini kan A-nya ketemu ya dengan basis, langsung aja jawabannya B. Gitu. Kemudian yang terakhir A log A. A log A itu basis dan numerusnya sama ya bentuknya, A itu sama dengan 1. Terus kalau misalkan ada yang tidak memakai basis atau cuman log 10, nah kalau tidak, apa ya namanya, di sini nggak ditulis ya basisnya, ya di sini. Kotak aja ya, bentar. Ini nggak ditulis, ini artinya 10 ya. Basisnya itu artinya 10. Basisnya pasti 10. Oke. Sudah umum ya, sudah umum semuanya di buku-buku manapun, kalau nggak ditulis itu basisnya 10. Jadi 10 log 10 itu 1. Ya. Terus A log 1 hasilnya 0 ya. A log 1, atau misalkan berapapun log 1, basisnya mau berapapun, terus log 1 itu hasilnya 0. Dari mana? Ini berhubungan dengan pangkat. Coba A log 1 sama dengan 0, jadiin pangkat. Masih ingat nggak jadiin pangkat? Bentuk pangkatnya gimana? A pangkat 0 sama dengan 1. A pangkat 0 sama dengan 1. Ya, gitu ya. Karena kita sudah belajar pangkat ya. Nah, makanya A log 1 sama dengan 0. Sampai sini ya sifat-sifatnya. Kita bahas dulu ininya apa namanya? Contoh soal dari sifat-sifat. Contoh soal dari sifat-sifat kita bahas satu persatu ya. Sifat yang pertama yang tadi A log B sama dengan N log B per N log A ya. Kan nanti jadinya akan jadi seperti ini ya. Nah, biasanya soalnya seperti ini. Jika log 5 log 3 sama dengan A, maka 9 log 75 itu sama dengan berapa? Gitu. Jadi harus, biasanya kalau misalkan mau ngubah kayak gini, harus ada jika diketahuinya. Gitu. Nggak langsung 9 log 75 hasilnya berapa? Gitu, nggak ya? Oke, kita coba ya. 9 log 75, ini sebenarnya harusnya contoh soalnya yang mudah dulu ya, tapi nggak apa-apa. 9, kita ubah dulu. 9 itu berapa pangkat berapa? 3 pangkat 2. 3 pangkat 2. Ya, 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 log 75 bisa berapa pangkat berapa? 3 kali 5 pangkat 2. Oke, 3 kali 5 pangkat 2 ya, atau 25 kali 3. Nah, perkalian ya, nggak apa-apa. Kita tulis seperti ini. Tadi kan 3, sorry, ini jadiin gini dulu deh, biar ini. Oke, kan ini ada pangkat ya, kita lepasin dulu pangkatnya. Menurut sifat keberapa tadi? Jadi berapa nih? 2-nya dikemanain pangkatnya? 3 pangkat 2, si 2-nya dikemanain? Jadi 1/2 kali 3 log. Ya. Jadi 1/2 ya, karena si numerus ini pangkatnya 1 ya, jadi 1/2 ya, dikali 3 log 75. Nah, nanti bisa dijadiin seperti itu. Kemudian 1/2 kali, tadi ya benar ya, 3 log 75 itu 25 kali 3. Nah, anggap 1/2-nya nggak ada dulu ya, supaya kita enak yang ininya ngerjakannya. Jadi 3 log, kalau perkalian diapain? Ditambah. Jadi 3 log 25 ditambah 3 log 3 ya. Jadi harus sama ya basisnya. Harus tetap ditulisnya sama. Nah, dari sini 3 log 25 belum ada ya. Di sini belum ada 3 log 25, makanya kita tulis 25 itu bisa dijadiin lagi, diubah lagi jadi berapa gitu. Berapa pangkat berapa kalau bisa. 5 pangkat 2. 5 pangkat 2. Oke, ditambah 3 log 3 berapa? 1. Oke, nah di sini ada pangkat nih. Pangkatnya kita keluarin dulu. Kita lepasin dulu pangkatnya. Jadi berapa? Kemanain? 2 ya. 2 jadi. 2 kali 3 log 5 tambah 1. Oke, di sini ada 2. Nah, 3 log 5. Nah, di sini adanya 5 log 3 ya. Jadi berapa? Ada yang masih ingat nggak tadi? 1/A. 1/A.
Kalau ketika si basis dan numerusnya ditukar, itu jadi sepernya ya. Jadi di sini seper A ditambah 1. Oke, jangan lupa di sini ada setengah ya. Ada setengah, bentar. Ada setengah, makanya kita kurungin ya, biar nggak lepas. Nah, ini setengah, ini setengah, ini setengah. Nah, udah deh, tinggal dikalikan ya. Setengah kali 2 per A, itu berapa? Atau setengah, ini 2 per A ditambah 1. Nah, boleh seperti ini hasilnya. Atau boleh juga kalian kali-kalikan masing-masing. Ini jadi coret ya. 1 per A ditambah setengah tambah setengah kali 1. Setengah. Boleh seperti itu. Nanti menyesuaikan. Ya, ini harusnya contoh terakhir sih. Tapi nggak apa-apa. Oke, kita lanjut dulu ya. Kita lanjut. Sifat kedua yang tadi. A log B sama dengan 1 per B log A yang tadi ya. A log B-nya ditukar B log A, jadi sepernya. Nah, seperti ini. Jika 3 log 2 sama dengan A, maka 4 log 81 sama dengan berapa? Oke, silakan. Apa yang harus diubah? 4 jadi 2 pangkat 2. 4-nya jadi 2 pangkat 2. Betul. 81-nya? 3 pangkat 3 pangkat 4. Oke, 81-nya 3 pangkat 4. Nah, kita lepasin dulu yang ada pangkatnya nih. Jadi berapa? 4 per 4 per 2 dikali 2 log 3. Oke, 4 per 2 ya. Jangan sampai kebalik 2 per 4. Jadi 4 per 2 dikali 2 log 3. Nah, 4 bagi 2 kan bisa ya. 2 kali 2 log 3. Ternyata di sini 3 log 2. Sama kayak yang tadi. Jadi berapa? 2 kali 1 per A. 2 1 per A ya. Jadi 2 per 2 per A. ya, tapi misalkan di sini tetap 3 log 2 ya, tetap aja 2 kali A. Menyesuaikan dengan yang diketahuinya ya. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Mudah-mudahan bisa semua ya. Kita lihat dulu sifat yang ketiga. Sifat yang ketiga itu perkalian. Perkalian tadi jadi penjumlahan. Diuraikan jadi penjumlahan. A log B tambah A log C. Nah, 5 log 75. Jadi berapa? Sama yang kayak tadi ya. 5 log 25 kali 3. 25 kali 3. Boleh dikurungin ya. Kemudian jadi 5 log. Kita uraikan jadi penjumlahan. 25 tambah 5 log 3. Gitu ya. Kemudian 25-nya itu masih bisa disederhanain menjadi 5 pangkat 2 ditambah ini tetap aja 5 log 3. Nah, 2-nya ingat 2 dikedepanin. 2 kali 5 log 5. Ya, atau 1 ya, boleh langsung ditulis 1 atau boleh ditulis dulu. Jadi 2 ditambah 5 log 3. Gitu ya. Karena di soalnya cuma ada 5 log 75. Nah, ini 5 log 3-nya nggak apa-apa, dibiarin aja. Sebenarnya kalau di buku paket, suka ada apa ya, kayak daftar nilai logaritma gitu. Tapi biasanya jarang dipakai ya. Jadi misalkan kalian ketemu dengan kayak gini, dan tidak ada 5 log 3 tuh susah gitu ya, nggak bisa dikerjain lagi, ya udah, emang nanti opsinya ada yang seperti ini. Gitu. Jadi jangan khawatir ya. Yang penting sifatnya benar. Karena kita akan menggunakan menyelesaikan soal dengan sifat-sifat. Nah, yang ini ketika kalian menemukan soal penjumlahan, jadinya perkalian gitu ya. Basisnya sama ya, dengan syarat basisnya sama. Basisnya harus sama. Jadi, ini 2 log 5 tambah 2 log 4 per 5 itu bisa kita sederhanain menjadi 2 log 5 kali 4 per 5. kali 4 per 5. Iya, nah 5 bagi 4, 5 dibagi 5 ya, atas bagi bawah, sederhanain lagi menjadi 2 log 4. Nah, 2 log 4, kalian udah bisa langsung menjawab ya.
2 2 kali 1. atau 2 pangkat 2 gitu ya. Nah, di sini 2. Ini cara manual ya, cara step by step ya. Jadi 2. Atau kalian udah bisa tahu kan di sini. 2 pangkat berapa hasilnya 4. Seperti itu boleh ya. Yang penting cara dari awalnya tuh udah benar. Nanti tinggal hitungnya kalian terserah mau langsung atau mau langsung pakai cara logaritma. Nggak masalah ya. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Kita lanjut atau mau ditanyakan dulu yang perkalian? Oh, misalnya ilmunya beda gimana? Apa? Misalkan? Misalkan ini di contohnya 2 log 5 tambah 2 log 45 misalnya. 3 log 5 tambah 2 log 45 gimana? Oh, Itu kalau gimana? basisnya beda ya? Iya. Ya, kalau basisnya beda nggak bisa. Udah aja gitu, kayak gitu. Dan nggak ada soal yang misalkan cuman, yang nggak ada soal yang nggak bisa diselesaikan. Jadi, apa ya, kalau misalkan basisnya beda, itu memang tidak bisa diselesaikan gitu. Kayak tadi kan mungkin Andes bilang, kalau 3 log 5, soalnya cuma seperti ini aja gitu ya, 2 log 4/5. Nah, ini nggak bisa kalikan kayak gini, karena basisnya beda. Ya, gitu. Udah aja gitu, biarin aja. Gitu ya. Oke, kita Ibu lanjut. izin bertanya. Kan yang tadi kalau 3 log 5 ditambah 5 log 3 itu bisa dikerjain apa enggak, Ibu? 3 log 5 sama 5 log 3. Enggak. Kalau misalkan di soalnya hanya yang tadi Ibu tampilkan ya, yang ini nggak ada info lainnya, ya udah cuma sampai sini. Kecuali misalkan di sini diketahui 5 log 3 sama dengan A atau 5 log 3 sama dengan 0, sekian gitu ya. Itu baru nanti di sini 5 log 3-nya diganti dengan yang diketahui. Kalau 2 log 3 Ibu. gitu ya. Terima kasih, Ibu. Sama-sama gitu. Pokoknya nanti lihat info-info di lihat di soalnya aja ya, apakah ada gitu atau tidak, ya nanti menyesuaikan aja. Oke, kemudian yang pembagian, kebalikan dari perkalian ya, berarti kalau pembagian dikurang. Nah, di sini 3 log 9/2. Nah, 9/2 kan nggak bisa ya, maksudnya kalau kita bagi langsung itu menjadi koma ya, desimal. Makanya kita bisa ubah 3 log 9/2 itu menjadi 3 log 9 ya, dikurang 3 log 2. Sama dengan, nah di sini ada angka 9. Bisa kita sederhanain, 9 itu berapa pangkat berapa? 3 pangkat 2. Pangkat 2. 2 dikurang 3 log 2. Nah, yang ini jadi apa nih? 3 log 3 pangkat 2? 2. Di 2 ya. Oke, 2 dikurang 3 log 2. Udah aja sampai situ. Karena 3 log 2-nya nggak ada info lagi. Gitu. Ya, gitu. Kemudian, yang ini, kalau misalkan ada pengurangan 2 log 10 dikurang 2 log 5. Nah, boleh kita, ubah jadi 2 log, kalau pengurangan jadi pembagian ya, 10/5. Nah, 10/5 berapa? Atau 10 bagi 5? 2. 2 log 2 sama dengan 1. gitu ya. Bisa ya dipahami ya, dibedain ya. Kalau ada pembagian boleh kita langsung mengubahnya menjadi pengurangan. Kalau ada pengurangan bisa kita bagi. Asalkan basisnya harus sama. Basisnya harus sama, ingat ya. Oke, yang ke berapa nih? Ke-5. Nah, A log B kali B log C. Ketemu ya, si ininya nih sama nih. B, basis sama numerusnya ketemunya sama, bentuknya sama. Jadi A log C. Contohnya gimana? Nah, contohnya yang ini. Nah, ini tuh udah sama ya, 4, ini 4 ya. Berarti boleh kita langsung 2 log 9, atau 9-nya boleh diubah sama kalian dulu, boleh 3 log 2. Gitu. Nanti kita ubah lagi. 9 itu tadi 3 pangkat 2 kali 3 log 2. Gitu ya. Nah, si 2 ini, ke depanin ya.
2 kali 2 2 log log 2. 3. Iya. Gitu. Nah, ini ketemu lagi sama ya. Berarti 2 kali 2 log 2. Ya, gitu. Atau ini bisa dicoret seperti itu. Jadi 2 kali 1 sama dengan 2. Ya, bisa ya kalau perkalian. Ya. Ibu, kalau misalnya aku langsung coret yang baris yang sama dengan pertama itu, kalau misalnya aku langsung coret 2 lognya sama log 2-nya yang di belakang itu, boleh nggak? Terus jadinya 3 log 3 pangkat 2. Yang mana yang dicoret? Ini, yang 2 log yang depannya, Yang ini? aku coret dengan yang di belakangnya log 2-nya. 2 log ke sini langsung? Langsung dicoret gitu, jadi sisa 3 log 3 pangkat 2 gitu. Oh, nggak bisa, Nak. Harus ketemu dulu numerus sama basis yang sama. Numerus sama basis. Kalau ini kan 2 log, mana ya tadi? Yang pertama ini ya? Yang masih ada 9 kan? Yang ada 9. Nah, dia mau ketemu dengan basis yang mana dulu gitu? Enggak, pas udah 3 pangkat 2, Ibu. Oh, udah pangkat 3 pangkat 2. Kalau misalnya perkalian yang aku tukar, 2 lognya sama log 2-nya. Oh, yang ini. Boleh. 3 log 2 kali 2 log. Boleh ya, ditukar ya. Nah, itu boleh. Jadi ini juga, ini ya. Gimana coretnya tadi? Nah, gitu. Jadi ini 3 log 3 pangkat 2. Iya, boleh sama aja. Jadi boleh ditukar ya kalau perkalian ya. Kalau perkalian boleh ditukar seperti ini. Oke, terima kasih Aina. Bisa ya? Nah, ini yang contoh lainnya. Coba berapa hasilnya? 2 log 27 kali 3 log 16 kali 64 log 2. Silakan coba dikerjakan. Hasilnya berapa? Oke, terima kasih ya yang masih buka kamera. Oke, sudah ada yang jawab. Boleh ya yang sudah di chat, boleh atau open mic. Oke, sudah lumayan. Oke, sudah beberapa yang jawab ya, kita bahas. 2 log 27 itu 3 pangkat 3 ya, kali 3 log 16 itu, kita lihat di sini ada 16 sama 64 ya. Kalian mau ngubah jadi apa? 2 pangkat 4, Bu. 2 pangkat, oke nggak apa-apa ya. Kalau misalkan ada yang ngubah jadi 4 pangkat juga nggak apa-apa. 2 pangkat 4 dikali 16 itu 2 pangkat 6 ya. 2. Nah, sampai sini mudah-mudahan semuanya ini ya sama ya. Tapi nggak apa-apa kalau yang tadi 16 jadi 4 pangkat 2, 64, 4 pangkat 3 itu nggak masalah juga ya. Nah, kita lepasin si pangkat-pangkat ini ya. Nah, ini lepasin dulu. Menjadi berapa nih?
3 ya, dikali 4, dikali, nah ini 6. Pangkatnya ada di basis, jadi berapa? 1/6. 1/6. Pangkat 1 ya, jadi 1/6. Nah itu ya, jadi biar gampang semuanya dikedepanin, karena perkalian semua nggak masalah. Di sini menjadi 2 log 3 kali 3 log 2 kali 2 log 2 ya, atau 2 log 2 itu bisa langsung 1. Nah ini udah ketemu nih, sama juga. Nah, menjadi 3 kali 4, 12 bagi 6, 2. Ya, ini 2 log 2 pasti 1. 1 kali 1, 2 jadinya ya. Jadi jawabannya itu 2. Iya, oke ya. 2 semua ya jawabannya. Oh, ada yang ini ya. Oke, nggak apa-apa ya. Tadi ada yang mungkin salah ngitung. Ya. Oke, terima kasih yang sudah nyoba ya. Seenggaknya nanti kalian bisa ya. Dan jangan harus lebih teliti. Kalau matematika, apalagi pangkat-pangkatan logaritma kayak gini, harus lebih teliti ya. Hati-hati. Oke, kita langsung ke sifat nomor 6. Sifat nomor 6, apa ya tadi? Oh, yang ini mah bisa ya. Ini tadi udah kita kerjain. 9 log 27 itu menjadi 9 itu 3 pangkat 3, 3 pangkat 2, 27 itu 3 pangkat 3. Nah, kalau udah ada ketemu basis sama numerus kayak gini pangkatnya, berarti numerus dulu ya. 3/2 kali 3 log. Ya, 3 log. Sip. Bisa ya, ini basisnya ya, basicnya maksudnya. Basicnya kalian harus bisa. Oke, Ibu yakin mudah-mudahan bisa semua ya. Selanjutnya, kalau ada akar, jadi gimana? Ubah dulu ya, jadi 3 log berapa? Kalau akar 27. 3/2, Bu. 3 pangkat 3/2. Oke, udah langsung ya. 3 pangkat 3/2. Nanti kalau ada yang nanya dari mana? Akar 27 itu kan 27 pangkat 1/2. Sedangkan 27 itu 3 pangkat 3. Oke, ini masih ada hubungan dengan eksponen ya. Oke, sip. Jadi berapa di sini hasilnya? 3/2. 3/2. 3/2 juga ya. Nah, sip. Bisa ya semuanya ya. Ini basic. Nah, ini basic banget. Yang ini C pangkat A log B sama dengan B pangkat A log C. Nah, ini bebas ya, kalian mau pakai cara apa aja silahkan. Kira-kira mau kayak gimana? Atau Ibu contohin dulu ya. Oke, Ibu contohin dulu ya. 3 pangkat 9 log 27. Intinya kita ubah dulu ya si angka-angka ini jadi, nah angka yang gede ini menjadi yang sederhana. 9 tadi itu 3 pangkat 2 log 27 3 pangkat 3. Nah, sama dengan 3 pangkat, nah ini kan basis ya, basis ini numerus, pangkatnya, pangkat numerus ini pangkat basis. Jadi 3 pangkat 3/2 kali 3 log 3. Atau tadi nggak usah di ini ya, ditulis. Udah, jadi hasilnya 3 pangkat 3/2. Gitu. Nah, yang ini juga gimana? Silahkan jawabannya. 27, Ibu. 27. Langsung aja ini mah ya, nggak usah ditulis, nggak usah dikerjain. Kenapa? Karena di sini 3 pangkat ketemu lagi dengan 3. Ya, kalau ininya sama, langsung ke si numerusnya 27. Gitu. Oke. Ya, dipahami ya, yang nomor 7 sifatnya. Oke, silakan Jasmine. Kita yang terakhir. Yang terakhir ini adalah, oh ya udah ini aja. Udah ya, tadi udah dijelasin ya, A log A sama dengan 1. Log 10 sama dengan 1. A log 1 itu sama dengan 0. Ketika kalian ketemu dengan misal ya, akar 3 log 1. Hasilnya berapa? 0. Banyak ketika kalian nemuin log 1 ini hasilnya pasti 0. Oke, mau berapapun basis di sininya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan?
Sifat-sifatnya mudah-mudahan bisa dipahami ya, bisa dipahami, jangan dihafal karena kalau hafal bakal lupa gitu ya. Dan banyak-banyak latihan. Kita akan ke latihan ya sekarang. Latihan jam berapa nih sekarang? Oke, ada waktu kurang lebih 30 menit lagi. Oke, kita latihan aja di sini ya. Nomor 1, silakan. Nomor 1 ada yang bisa atau ibu dulu deh. Nomor 1 ini, ininya min ya, min 0,5. Ingat, kalau logaritma boleh dijadiin pangkat, maksudnya diubah jadi pangkat, eksponen jadi apa ini? X log 5 sama dengan min 0,5. Jadiin pangkat eksponen. Ada yang masih ingat? Diubahnya jadi apa? 1/2. 2 pangkat min 1. 2 pangkat min 1. 2 pangkat min 1. Oh, kayak gini ya. X log 5 sama dengan 2 pangkat min 1 gitu ya. Tapi ada min, berarti harusnya di sini min. Min 2 pangkat 1. Min 2 pangkat min 1 ya. Coba jadiin eksponen berapa nih? Ubah bentuk dalam eksponen jadi apa nih? X log 5 sama dengan min 2 pangkat min 1. X pangkat X min pangkat min 2 pangkat min 1 sama dengan Gitu ya. Jadi hasilnya berapa? Udah ada yang ketemu belum? Ini ibu mau min 0,5 aja dulu ya. Jadi X pangkat min 0,5 sama dengan 5 gitu ya. Oke, sudah ada yang jawab. Oke, apa atau tadi X pangkat min 1/2. Oh iya ya, tadi benar harusnya. Oh iya, udah benar. Min 1/2 ya. X pangkat min 1/2 sama dengan 5. Sampai sini paham? Paham, Bu. Nah, jadi X pangkat min 1/2 biar pangkatnya positif, jadi apa? 1/X. Iya, 1/X pangkat setengah. Sama dengan 5. Sampai sini ya. Sok, jadi jawabannya berapa? Oke, silakan yang izin ke toilet. Sudah ada yang menjawab banyak. Kayaknya udah pada bisa ya. Oke, kalau ada yang masih bingung, ini kalian apa ya? Ini tuh 1/X pangkat setengah itu sama aja dengan 1/akar X sama dengan 5. Nah, kalian kuadratin aja ya. Atau bisa dibalik. Ini bisa dibalik. Jadi akar X sama dengan 1/5. Kuadratin X sama dengan 1/25. Oke, jawabannya sudah banyak yang benar. Sip. Ya, ada yang mau ditanyakan nomor 1? Silakan, ada yang mau ditanyakan. Kalau nggak ada, nomor 2 ya. Nomor 2 ada di polling. Silakan pilih pollingnya A, B, C, D, atau E. Sama kayak beda. Nomor 2, X log 3 sama dengan 0,25. Oke, jawabannya masih banyak yang beda. Masih ada yang beda. Nomor 2 ya. Nomor 2. Nomor 1 tadi E, betul.
sambil menunggu polling, kita coba kerjakan. Nomor 2. Bisa polling. Nomor 2 ya. Berarti sama aja X pangkat berapa nih? X pangkat 0,25 itu berapa? Sama dengan 3 ya. Jadi X pangkat 1/4 ya, sama dengan 3 ya. Nah, berarti kita jadi pangkatin 4 semuanya ya. Pangkat 4. Berarti ini X sama dengan 3 pangkat 4. Udah, hasilnya adalah 8. 1. Tadi banyak yang benar ya. Mana pollingnya? Oke, sudah. Ya, sudah banyak yang benar menjawab. Walaupun masih ada yang menjawab C, D. Semuanya ada yang menjawab ya, 1, 3, 9, 2, 9. Tapi nggak apa-apa. Ini adalah yang benar ya. Jadi jawabannya sama caranya kayak nomor 1. Kita ubah jadi pangkat dulu supaya lebih mudah mungkin ya. Atau misalkan ada cara lain boleh yang lebih mudah. Nah, kalau ketemu dengan X pangkat 1/4 sama dengan 3, itu caranya diapain? Pokoknya menghilangkan si X pangkat 1/4-nya ini. Berarti kan dikali 4 ya. Atau dipangkatin 4 gitu semuanya. Kedua ruas gitu. Oke, nomor 3. Ini mah mungkin gampang ya. Mengubah 7 pangkatnya sama dengan 27. Bentar, aduh ibu kayaknya salah. Oh, enggak. Nah, silakan. 7 pangkatnya sama dengan 2. Maka I-nya sama dengan berapa? Ya, tadi mengubah eksponen menjadi logaritma. Oke, sudah banyak yang benar. Tujuh pangkatnya sama dengan 2. Y sama dengan... Jangan, oke, masih ada yang kebalik ya, nggak apa-apa. Oke, 5 detik lagi ya. Oke, sudah selesai. Terima kasih. Jawabannya yang paling banyak itu tuh ya. 48 siswa yang menjawab benar ya, B ya. Ada beberapa yang masih kurang tepat jawabannya. Jawaban yang benar adalah yang B. 7 log 2 ya. Ingat lagi tadi definisinya ya. Definisi dari A log salah. A pangkat B sama dengan X ya, ini definisinya. Jadi A log X sama dengan B. Kebalik ya, sorry, kebalik. A pangkat X. A pangkat X sama dengan B. Nah, ini tuh, Ibu salah. A log B sama dengan X. Nah, gitu ya. Jadi A pangkat X sama dengan B, itu definisi logaritmanya jadi A log B sama dengan X. Jadi ini 7 pangkat Y sama dengan 2, maka Y-nya adalah 7 log 2. 7 log 2. Bukan 2 log 7 ya, jangan sampai kebalik. Oke, mudah-mudahan nanti bisa diingat-ingat lagi nih basicnya ya, basic dari definisi. Nomor 4. Nah, di sini agar 5 log X min 4 ada nilainya, maka, nah maksudnya apa? Pertanyaan seperti ini. Maksudnya, ya kan syaratnya si B ini ya, atau si A log B sama dengan, kan syaratnya A-nya lebih besar dari 0, A-nya nggak boleh sama dengan 1, dan B-nya harus lebih besar dari 0. Kita cek, A-nya udah lebih besar dari 0 ya. A-nya udah lebih besar dari 0, yaitu 5.
A-nya juga bukan 1, dan B-nya harus lebih besar dari 0. Makanya di sini syaratnya yaitu B-nya X min 4 atau numerusnya ya, X min 4 lebih besar dari 0. Gitu ya. Jadi X-nya lebih besar dari 4. Nah, jawabannya adalah yang D. Silakan nomor 5 kalian kerjakan. Mirip ya soal ini ya contohnya ya sama kayak nomor 4. Polling lagi silakan. Jawaban yang benarnya berapa? A, B, C, D, atau E. Agar 2 log 3X min 1 ada nilainya, maka oke, masih ada yang beda jawabannya. Oke. Yang jawab B, X-nya lebih besar dari 0, itu mungkin kalian ngelihat B-nya lebih besar dari 0 ya. Ini ya harusnya ya, B-nya tuh yang ini. Berarti harusnya 3X min 1 lebih besar dari 0. Gitu. Nah, kayak nomor 4. X min 4 lebih besar dari 0. Berarti yang ini juga 3, nomor 5. Harusnya 3X min 1 lebih besar dari 0 ya. Atau 3X lebih besar dari 1, X lebih besar dari 1/3. Nah, jawabannya adalah yang ya, gitu ya. Untuk yang menjawab yang B itu, oke, Arai silakan. Kurang tepat ya. Jadi, lihat B-nya itu yang numerus. Jadi, numerusnya itu 3X min 1. Oke, terima kasih yang sudah menjawab. Ya, jadi ini jawaban kalian. Yang benar adalah yang E, ya, 38 siswa. Terima kasih. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami ya untuk contoh soal 4 dan 5. Sekali lagi, nomor 6. Sekali lagi ya, mudah-mudahan semuanya bisa menjawab dengan benar. Silakan polling. Sepuluh detik lagi ya. Oke. Cukup ya? Bu, Ya. BCD-nya nggak kelihatan di saya, Bu. Nomor 6, nak. Oh, nomor 6. Iya, nomor 6. Oke, nomor 6 juga masih ada yang menjawab beda ya. Tapi so far udah banyak ya, setengahnya lebih yang menjawab benar. Oke, nomor 6 itu coba yang masih salah menjawab ya. Nomor 6 itu lihat si basisnya yang ini. Kan yang basis numerus. Kalau basisnya kan udah lebih dari 0 ya. 2. Nah, yang ini yang dilihat. Yang dilihat itu yang 2X tambah 10 lebih besar, harus lebih besar angkanya. Tandanya bukan lebih kecil ya dari 0. Nah, berarti di sini 2X lebih besar dari min 5. Sorry. Dari min 10. Jadi X-nya lebih besar dari min 10 bagi 2 itu min 5. Tidak dibalik ya tandanya ya, karena yang min itu bukan X, kecuali kalau yang X-nya min ya, misalnya min 2X, min 10. Misal, lebih besar dari 0, min 2X lebih besar dari 10. Nah, ini kan yang minnya X-nya ya, berarti X-nya tandanya dibalik, kurang dari min 5. Gitu ya. Hati-hati untuk yang ini. Kalau yang X yang masih positif, tetap aja tanda pertidaksamaannya tidak berubah.
Oke, kita lanjut. Nomor 7. Itu basisnya sama ya. 3 log 2 tambah 3 log 4, 1/2. Silakan kalian kerjakan. Pollingnya mana nih? Pollingnya silakan ya. Ini ada penjumlahan. Kalau ada yang masih bingung, 4 1/2-nya boleh kalian ubah dulu jadi berapa nih? 9/2 ya. Nah, itu boleh. Oke, udah banyak yang betul. Oh ya, yang 6 yang benarnya adalah yang C. Tandanya tidak berubah. Oke. Sudah ada yang menjawab. Banyak yang menjawab ya. Oke, Ibu tunggu 5 detik lagi. Kita usahakan ngerjainnya kurang dari 1 menit ya. Oke, sudah ya. Terima kasih yang sudah menjawab. Nggak apa-apa kalau jawabannya masih salah ya. Masih ada yang kurang tepat. Nah, yang paling banyak itu C. Kita lihat. Jawabannya apakah C yang benar? Nomor 7 ya. Ini ada penjumlahan dan basisnya sama. Ya, basisnya sama dan penjumlahan itu bisa kita ubah jadi perkalian. 3 log boleh dikurungin 2 kali. Tadi udah Ibu ubah ya, 9/2. 9/2. Nah, di sini boleh dicoret sama dengan 3 log 9. 3 log 9 atau 3 pangkat berapa hasilnya 9 gitu ya. 3 log 3 pangkat 2. Jadi jawabannya adalah 2. Gitu. Silakan sampai nomor 7 ada yang mau ditanyakan, boleh. Bisi terlalu udah ribet gitu. Ada yang mau ditanyakan? 1 sampai 7. Boleh di chat ya. Nggak apa-apa ya. Kalau ada yang masih bingung, ini aja langsung aja ya ditanyakan. Oke, kalau kita nunggu ya, kita nomor 8 dulu. Nah, nomor 8 sama. Silakan, mudah-mudahan ini benar semua ya. Nomor 8. 2 log 3 tambah 2 log 5 1/3. Jangan terburu-buru jawabnya. Oke, ini 5 1/3 boleh diubah dulu menjadi pecahan biasa. 3 kali 5, 15. Tambah 1, 16/3 gitu ya. Oke, ternyata jawabannya masih bervariasi ya, cuman udah banyak yang benar, 45 ya. Yang lainnya ada yang menjawab 1 sampai 2 orang A, B, C, dan E. Oke, terima kasih yang sudah menjawab dan yang sudah mencoba. Nah, jawaban yang benar adalah yang kayaknya yang paling banyak ya. Coba kita ini. 2 log 3 kali 16/3 ya. Nah, seperti itu. Ini 3-nya bisa kita coret menjadi 2 log 16. Atau 2 pangkat berapa hasilnya 16. Nah, itu boleh ya. Atau kalian uraikan, 16 itu 2 pangkat 4. Jadi hasilnya 4 ya. Yang benar yang D. Nah, seperti itu. Untuk yang masih salah menjawab ya. Mudah-mudahan bisa dipahami 2 contoh soalnya. Untuk nomor 10. Ini basisnya pecahan, tapi nggak masalah. Kalian lihat dulu aja.
Lihat dulu basisnya sepertiga dua, sepertiga dua, sepertiga dua. Ternyata semuanya sama ya. Kalau semuanya sama, berarti ini ada penjumlahan, ada pengurangan. Ya nggak apa-apa, kita tulis aja dulu 1/32 log ya. Kalau penjumlahan kita kalikan dulu 6 kali 5 gitu ya. Kalau pengurangan kita bagi 7,5. Nah, aduh ini ribet ya. Kenapa desimal? Gak apa-apa ya. Jadi ini 1/32 log 30 bagi 7,5 ya. 30 dibagi nggak suka desimal, kita ubah jadi 75/10. Atau 7,5 berapa yang paling kecilnya nih? 75 per ini. Jadi berapa? Bagi 5 ya, bagi 5. 15/2. 15/2. Oh iya, 15/2. Oke, jadi ini 30 bagi 15/2. Gitu. Ini 1/32 Ibu jadiin 32 pangkat min 1 ya. Nah, 32 itu berapa pangkat berapa? 2 pangkat 5. Jadi 2 pangkat min 5. Ya, gitu ya. Ini juga bisa langsung 1/32 itu 2 pangkat min 5. Log berarti ini 30 kali 2/15 dibalik. Nah, kayak gini. Sama dengan berapa nih? 2 pangkat min 5 log 30 bagi 15 itu 2. Jadi 2 log 4. 2 pangkat min 5 log 4. Oke, kita sederhanain. 2 pangkat min 5 log 4 itu 2 pangkat 2. Ya, jadi 2 per min 5 kali 2 log 2. Kalau 2 log 2-nya habis ya. Udah deh. Jadi jawabannya 2 per min 2/5. Gitu ya. Nanti boleh kalian lihat lagi. Ya, min 2/5 ya. Gitu ya. Kalau misalkan ada satu pecahan, itu biasanya kita ubah jadi pangkat berapa. Pangkat min ya biasanya. Pangkat min. Seperti ini. Nah, ini juga sama. Nomor 13 kelihatan nggak? Ini 0,125 log 2 tambah 2 log 3 kali. Nah, kalau yang ini kan ada perkalian ya. Ini dulu aja yang dikerjakan. Yang ini nih, yang gampang dulu. Ini jadi berapa nih? 2 log 3 kali 2 log 8 ya. Atau 3 ya. Oke. 0,125 kita ubah jadi berapa? 1/8. 1/8. 1/8. 0,125. Kalau 1/8, nggak apa-apa kita tulis dulu. Log 2 ya, ditambah 3. Min 1/9 kita ubah jadi berapa? 3 pangkat berapa? Min 2. Min 2 log 3 pangkat 3. Nah, gitu ya. Nah, tadi 1/8 itu 2 pangkat min 3. Log 2 ditambah 3 kurang 6 kali. Ini kan milik ya. 6 kali ini dulu. 6 kali, berapa nih? Ada minnya ya, nggak apa-apa ya. 3 per min 2. Nah, 3 log 3, 1 ya. Kali 1. Ini menjadi 1 per min 3 ditambah 3. Nah, ini min ketemu min jadi plus. Ya, min ketemu min jadi plus. Perkalian ya. Nah, 6 bagi 2, 3 kali 3, 9. Nah, jadi ini 1/3 ditambah 12. Udah. Jadinya berapa? 35/3, Bu. 35/3. Iya. Jawabannya 35/3. Nggak ada pecahan campuran adanya ya. 11. 11/3. Iya, jadi jawabannya adalah yang B gitu. Ibu, aku mau nanya. Boleh? Kalau misalnya di hasil akhir gitu, kita dapat kayak
6 kali 3 log 7 gitu, itu udah hasil akhir atau 6-nya bisa kita kaliin ke 3 log 7-nya? 6 kali 3 log 7 gitu. Ya misalnya dapat di baris terakhir teh dapatnya segitu. Iya. Itu teh logaritmanya harus diselesaikan dulu baru bisa dikaliin 6 atau bisa dikaliin. Iya, sebenarnya kalau bisa logaritmanya bisa diselesaikan dulu kayak yang tadi ya, yang ini kan bisa selesaikan dulu. Kalau nggak bisa, biasanya ya, misalkan boleh aja, misal ya tadi 3 log 2 misalkan, ini kan nggak bisa diselesaikan ya, ini kali 6. Berarti nanti menyesuaikan dengan si opsinya. Lihat, kalau misalkan ada yang kayak gini, ya berarti yang kayak gini aja. Kalau enggak, boleh jadi 3 log 2 pangkat 6. Oh. 6 itu asalnya dari yang pangkat itu ya, pangkat si numerus ini. Gitu. Oh, iya. Terima kasih. Boleh. Kalau bisa diselesaikan, selesaikan dulu logaritmanya. Kalau nggak bisa, ya tetap aja atau jadiin pangkat numerus. Oke, kita lihat 17. Mungkin nggak bisa ini ya, nggak bisa sampai selesai, tapi nggak apa-apa, kita coba dulu aja. 17 ini sama ya. Pokoknya jadiin pangkat aja. Jadiin pangkat semuanya 125 itu 5 pangkat 3 ya. Log. Nah, 25 sama 25 akar 5 itu jadi berapa? 5 pangkat 1/2. 5 pangkat, oke, 25 itu 5 pangkat 2 dikali 5 pangkat 1/2. Jadi berapa? 5 pangkat 3/2. 3/2? 5/2. 5/2. 5/2 ya. Nah, ini 1 per ya. Berarti kita keatasin jadi 5 pangkat min ya. Karena jadi dikeatasin jadi pangkatnya min. Nah, udah. Ini 5-nya udah sama ya. Tinggal min 5/2 dibagi 3. Gitu. Jangan lupa. Jadi berapa nih min 5/2 dikali 1/3 ya? Gitu. Min 5/6. 5/6. Kayak gitu ya. Hati-hati untuk pecahannya. Kita lihat soal yang lain, nanti 18-19. Nah, 22. 22. Ini ada apa namanya kuadrat. 2 log kuadrat min 2 log kuadrat 3. Ini udah pernah dibahas di modul Pak Ayah itu banyak ya. Udah ada pembahasannya juga banyak. Nah, yang Ibu cantumin ini yang paling terakhir yang tidak ada pembahasannya. Ada yang tahu diapain? 2 log 6-nya 2 kali. 6-nya dikuadratin. Iya, ini sama kayak A kuadrat min B kuadrat ya. Jadi A min B, nanti A min C. A plus B gitu. Ya, ingat aja ini. Berarti ini menjadi 2 log 6 kurang 2 log 3. Yang satu lagi 2 log 6 ditambah 2 log 3 per. Nah, 2 log 18 diubah jadi apa? 2 log 6 tambah 2 log 3. Iya, 2 log 6 ditambah 2 log 3. Ya, 2 log 18 itu 2 log 6 kali 3. Gitu ya. Nah, udah. Ini ada yang bisa dicoret ya. Nah, tinggal 2 log 6 kurang 2 log 3. Nggak ada jawabannya ya di sini. Berarti masih bisa kita selesaikan. Jadi apa? 2 log 6 kurang 2 log 3. 2 log 2. Ya, 2 log 2 dari 6 bagi 3. Pengurangan ya. Kalau pengurangan dibagi. Jadi 2 log 2. Hasilnya 1. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? 23 sama ya. Cuman bentuknya AB aja. Nah, 26. Log 5, jika log 5 sama dengan Q, maka log 625. Nah, ini kan kalau nggak ada basis, itu artinya 10 ya. Artinya 10. 10 log 5 sama dengan Q, maka log
10 log 625 adalah, ini mah kita langsung ubah aja, log 625 itu 5 pangkat berapa? 4. 4. Iya, 5 pangkat 4. Jadi 4 kali log 5. Tadi log 5 itu adalah Q. Ya, hasilnya 4 Q. Ya, mudah ya yang ini ya. 27, satu lagi. Kalian polling ya, nomor 27 ya. Silakan 27 hasilnya berapa? Jika log 3 sama dengan A, maka log 1/9 sama dengan hati-hati. Log 1/9 ya. Log 1/9. Oke, 26, 28 yang sudah menjawab. Silakan, masih ada 72 lagi nih yang belum. Oke, terima kasih yang sudah jawab. Kita end dulu ya. Oke, sudah banyak yang benar ya. 34 menjawab yang benar, min 2A, jawabannya ada yang menjawab 2A. Nah, itu ketinggalan minnya ya. Gak apa-apa. Oke, yang lainnya terima kasih sudah mencoba mengerjakan. Nah, tadi ya Ibu ingatkan lagi 1/9. 1/9 itu 3 pangkat min 2 ya, karena 9-nya ada di bawah, jadi pangkatnya negatif. 3 pangkat min 2. Nah, ini menjadi min 2 kali log 3. Jadi min 2 log 3 itu adalah A. Ya, jadi min 2A. Oke. Jadi jawabannya yang benar adalah yang A. Kita coba kerjain nomor 28. 28 ini mirip yang sifat pertama tadi ya. Ibu, bentar ada yang nanya. Kan untuk basis A lebih besar dari 0 itu gimana? Iya, basisnya A lebih besar dari 0. Ini yang kita kerjakan itu ini basis ya, yang di atas ini ya, 5 log, 3 log, 10 log gitu ya. Ini yang nggak dicantumin itu 10. Harus lebih besar dari 0 dan tidak boleh 1. Jadi minimal 2 lah angkanya. Enggak sih, bisa juga setengah ya, bisa juga pecahan. Jadi basis itu pokoknya lebih besar dari 0, nggak boleh 1. Intinya itu, si basisnya ya. Kalau pecahan boleh. Untuk min 2 log 3 harusnya tidak, nomor 27, min 2. Min 2. Bentar, Ilmi ya. Ilmi ini kan min 2 log 3 itu min 2-nya bukan basis, tapi dari yang ini. Dari yang pangkat numerus ya, pangkat numerus min 2-nya ke depanin. Ini seperti sifat nomor berapa ya Ibu lupa, log A pangkat N. Nah, ini menjadi N kali log A. Siap, terima kasih Bu. Ya, bisa ya. Taduh, ini Ibu kayaknya salah. A log B gitu. Ini N A log B. Nah, gitu ya, ini sifatnya. Oke, nomor 28 ya. Nomor 28 kita kerjakan ya. Ini, di sini ada infonya. 5 log 3 sama dengan A, dan 3 log 4 sama dengan B. Maka nilai 4 log 15. Oke, 4 log 15 kita ubah menjadi apa nih? Bebas ya, terserah kalian Bu gimana. Mau kayak gini juga boleh ya. Log 15 per log 4. Nah, si basisnya nanti kalian isi. Boleh, terserah mau isi apa ya. Tapi biasanya nggak jauh-jauh dari angka yang diketahui ini. Bisa 5, bisa 3, bisa 4.
Kalian bebas milih ya, 5, 3, atau 4. 3, 4, 5 aja. Nah, tapi biasanya kalau Ibu nanti aja terakhir melihat kondisi. Sini aja ya. Nah, log 15 itu berarti log 5 kali 3 ya. Log 5 tambah log 3. Per log 4 itu bisa 2 pangkat 2. Gitu. Nah, baru kita isi ya di sini ya. Kira-kira mau isi berapa? Mau isi berapa N-nya? 3. 3, boleh ya 3. Jadi kalau kalian milih 5 juga nggak apa-apa, 4 juga nggak apa-apa. 3. Oke, berarti 3 log 5. Nah, kita punyanya 5 log 3 ya. Berarti kita balik jadi 1 per A ditambah 3 log 3 itu 1 per, ini 2-nya yang pangkat ini kita lepasin ke depan, 2 kali 3 log 2. 3 log 2 nggak ada ya? Oh, sorry, 3 log 4 aja, berarti nggak usah dirubah. Ada 3 log 4. Nah, ini berarti nggak usah dirubah. Gitu, ya. 3 log 4 jadi berapa? B. Ya, gitu. Belum selesai ya, karena jawabannya nggak ada yang sama. Kita samakan gimana? Ada yang masih ingat nggak kalau misalkan kayak gini? Samakan Tambah penyebab. pecahan. Dikali berapa? Kali A. Kali A, ya, semuanya ya. Oke, kali A semuanya, atas bawah. A per A ya jadinya ya, kali A per A. Ini 1 tambah A per AB ya. 1 tambah A per AB. Jawabannya adalah yang A. Gitu. Bisa ya? Ada yang mau ditanyakan? Udah jam berapa nih? Udah jam 9 pas. Nah, alhamdulillah tuh tinggal sedikit lagi ya, 28, 29 mirip-mirip sama kayak yang 27. Mudah-mudahan kalian bisa mengerjakan latihannya ya, banyak-banyak berlatih dan pelajari modul dari Pak Aya, itu udah sangat komplit. Untuk soal-soalnya juga banyak ya, dan ada pembahasannya juga. Jadi kalian bisa lihat pembahasannya. Oke, hari ini segitu saja dari Ibu ya. Mudah-mudahan kalian bisa menerapkan nanti sifat-sifat logaritma untuk di persamaannya juga dan di pertidaksamaannya juga ya. Terima kasih banyak. Mohon maaf apabila Ibu ada kekurangan. Tetap semangat belajarnya ya. Tetap sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.